Saya sampaikan selamat hari Pentakosta kepada kita pada minggu ini. Nah, kiranya perjumpaan kita melalui ibadah minggu Pentakosta pada hari ini sungguh berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati ibadah kita. Sebagai ibadah yang kudus, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah raya kita pada ibadah hari Pentakosta pada hari ini adalah datangnya dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, nama Yahweh Elohim Bapa di dalam sorga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi damai sejahtera kepada kita, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, Ruach HaKodes turun atas ibadah kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Tuhan, hari ini di minggu terakhir di bulan ini kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing, tapi segala kasih dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah terpisah dalam hidup kita. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita siapkan firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam perkembangan tadi. Kita sambut dulu pujian kita firman Tuhan terbatas kita Yesus. Abenus basamayim yikada semeka basam Yesus Hamasia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus Hamasia. Tabo malkuteha, datanglah kerajaanmu, bila engkau hadir di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Di hari-hari ini kami lewati oleh karena belas kasihan. Bapa, kami sudah memuji namamu, menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami sekalian segenap umatmu pada saat ini haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti seluruh kebenaran roh yang bukan dari Tuhan. Roh kuasa gelap, kuasa setan iblis yang sengaja mau mengalihkan perhatian kami, yang mau mengganggu kami di dalam ibadah kami, di dalam pemberita kebenaran firman-Mu. Kami bersati untuk mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga kami mengerti kebenaran firman. Terpuji namamu, haleluya. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan 32. Dan kita membaca mulai dari ayatnya
ke-28. Demikian firman Tuhan. Janji Yahweh tentang rohnya. Dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku, dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan bumi dan darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Dan akan terjadi, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan sebagaimana yang Yahweh firmankan, dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus Hamasiah, tema kita pada hari ini adalah belas kasihan Yahweh kepada umatnya. Dan ini adalah merupakan suatu lanjutan daripada khotbah-khotbah sebelumnya. Dan hari ini saudara-saudara, bukan memang sudah diatur, tapi juga bukan kebetulan hari ini kita bisa membaca pasal 2 ayat 18 sampai dengan 32, dan tadi kita membaca secara khusus pasal 2 ayat 28 sampai 32 mengenai pencurahan Roh Kudus. Memang hari-hari ini adalah hari-hari Pentakosta, di mana ada pencurahan Roh Kudus. Nah, apa sih yang mau dikatakan oleh Tuhan, yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini tentang tema yang saya berikan kepada kita, belas kasihan Yahweh kepada umatnya. Lalu apa tanda-tanda belas kasihan Tuhan kepada umatnya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 tanda belas kasihan Tuhan kepada umatnya berdasarkan perikop yang sudah kita baca. Lalu tanda yang pertama apa? Yaitu Tuhan memulihkan ekonomi umatnya. Kalau kita lihat ayat ini sangat-sangat luar biasa. Terbukti di dalam ayat 18 ini dan 19 dikatakan begini. Maka Yahweh akan menjadi cemburu karena negerinya, dan akan berbelas kasihan terhadap umatnya. Dan biarlah Yahweh menjawab dan berkata kepada umatnya, lihatlah aku sedang memberikan kepadamu gandum dan anggur dan minyak, maka kamu akan menjadi puas dengannya, dan aku tidak akan membuat kamu menjadi cemooh lagi di antara bangsa-bangsa. Ini tanda yang pertama, saudara-saudara. Setelah mengalami penderitaan, setelah mengalami kesukaran, oleh karena umat Tuhan sudah berlutut, oleh karena para imam sudah berdoa, oleh karena umat Tuhan sudah kembali kepada Tuhan, maka tanda yang pertama Tuhan perlihatkan kepada kita pada saat ini adalah Tuhan memulihkan ekonomi umat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini adalah bukan suatu konsep saja, ini adalah bukan suatu ungkapan, ini adalah tanda bukti nyata bahwa Tuhan memulihkan ekonomi umatnya. Sehingga Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah itu berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh,
tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan kepadamu. Tuhan Yesus memberi kelimpahan kepadamu. Janjinya kepada kita di dalam ayat-ayat ini, Tuhan memberikan gandum, Tuhan memberikan anggur dan minyak. Yahweh yang kedua tidak membuat kamu menjadi cemooh lagi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mengangkat harkat dan martabat umat di dalam hati yang tulus, di dalam hati yang ikhlas, di dalam hati yang memberi kembali kepada Tuhan. Di situ mengalir aliran-aliran kelimpahan berkat Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Sekarang menyambut bagaimana kelimpahan-kelimpahan yang telah Tuhan janjikan, yang telah Bapa Yahweh janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka engkau sendiri akan menerima kelimpahan demi kelimpahan. Di ayat ini dikatakan Tuhan Yahweh menyingkirkan belalang pelahap dari umat Tuhan. Yang dari pasal 1 yang sudah kita bahas 3 minggu yang lalu, bahwa ada belalang pelahap sehingga semua tanaman, semua tumbuh-tumbuhan itu dilahap habis. Tuhan singkirkan semuanya itu, sehingga ketika dia menanam, sehingga dia ketika bekerja, apa yang dilakukannya, apa yang ditaburnya, dia akan menuai hasilnya. Ada amin? Jadikanlah Tuhan yang bertata di dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan, jadikanlah Yahweh menjadi sandaran kita. Ada amin? Kenapa kita pikir dompet kita tipis? Karena kita tidak bersyukur. Dompet saya aja tebal. Kenapa? Karena penuh dengan kartu di dalam. Kartu apa? Kartu ATM. Kartu apa? Kartu debit. Kartu apa? Kredit card. Dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Nomornya berapa? Kodenya berapa, Pak Pendeta? Saya beritahu, ya, pinnya kepada saudara-saudara sekarang. Silakan dicatat. Nanti catat pinnya. YR33.3. Pinnya, nomornya 77. Artinya apa? Matius pasal 7 ayat 7. Siapa yang meminta, kepadanya diberikan. Siapa yang berjuang, kepadanya diberikan. Makanya Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu kumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkan dan pencuri akan mencurinya. Tapi apa? Kumpulkanlah harta di rumah Bapakku di surga, karena di sana tidak ada ngengat, tidak ada pencuri. Tanda kedua adalah Tuhan memulihkan tahun-tahun. Tahun ini bukan tahun kekurangan. Tahun ini bukan tahun-tahun yang sukar. Sekarang Tuhan memulihkan tahun ini. Yahweh menjadikan ini menjadi tahun rahmat. Ada ayatnya? Ada ayatnya. Kita baca ayatnya. Saya baca kepada kita. Yohanes pasal 2 ayat 21-22. Janganlah takut hai negeri, bersukacita dan bergembiralah karena Yahweh sedang melakukan hal-hal yang besar. Janganlah takut hai binatang liar di ladang, sebab lahan penggembalaan di padang gurun semakin menghijau, karena pohon telah menampilkan buahnya. Pohon ara dan pohon anggur telah menghasilkan kekuatan mereka. Tuhan memulihkan. Hai anak-anak Sion, bersukacita dan bergembiralah dalam Yahweh Elohimmu, sebab Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran.
Nah, dia akan membuat hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim. Itu luar biasa. Jadi Tuhan memulihkan tahun-tahun ini. Apa dia bilang? Bersukacita dan bergembiralah. Sukacita itu adalah lawan daripada persengutan. Gembira itu adalah lawan daripada menggerutu. Kalau menggerutu, tidak tahu apa-apa. Apa aja yang dibuat salah, apa aja yang dilakukan salah. Nabrak sana, nabrak sini. Menggerutu. Padahal nggak sengaja. Tapi karena hatinya menggerutu terus-menerus, akibatnya tidak menimbulkan sukacita. Sehingga ketemu dengan orang yang seharusnya orang tersebut sedang membawa rezeki yang dari Tuhan, dia membawa kepada kita, tapi karena dia muka kita sedang cemberut, sedang menggerutu, takut dia. Dia bilang jangan salah orang. Tuhan udah gerakkan hati saya untuk datang kepadanya membawa berkat, tapi kok dia menggerutu? Kok dia nggak punya sukacita? Jadi makanya kalau siapapun yang berjumpa dengan saya bersukacita, pasti dia membawa berkat Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau berjumpa dengan saya, jangan lupa bawa berkat Tuhan. Haleluya. Supaya aku selalu bersukacita. Ada amin. Jadi saya pun ya ketemu dengan saudara, saya harus memberi senyum, sukacita. Hanya saja kadang-kadang sekarang nggak nampak senyum kita karena kita pakai masker. Nah, memang kita wajib pakai masker. Harus. Janganlah takut hai binatang liar di ladang. Itu katanya. Jangan takut hai binatang liar di ladang. Kenapa? Karena sudah tersedia. Ladang-ladang sudah mulai menghijau. Buah-buah anggur sudah mulai tumbuh. Karena pohon menampilkan buahnya, pohon ara, pohon anggur telah menghasilkan kekuatan mereka. Dan itu adalah tahun-tahun rahmat daripada Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah dalam Yahweh, sebab Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran. Jadi berarti orang yang menerima daripada hujan awal itu adalah orang yang hidup dalam firman kebenaran. Minggu yang lalu kita bahas. Jadi harus ada dulu firman kebenaran. Ayat 25. Ini ayatnya tadi. Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriak, belalang perayap, dan belalang penggundul, dan ulat pengeriak, bala tentaraku yang besar yang telah aku kirim di antaramu. Lalu kamu akan makan berlimpah dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Yahweh Elohimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kelimpahan kita jangan lupa memuji nama Yahweh. Di dalam kesukaran kita jangan melupakan Dia. Itu makanya firman katakan, baik di dalam susah maupun di dalam suka, tetap memuliakan Dia di dalam surga. Dalam Kolose pasal 3 ayat 17, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapamu di dalam Kristus Yesus, di dalam Hamasya Yesus. Jadi di sini letaknya. Jadi ada tanda yang diberikan. Tanda ketiga daripada belas kasihan Bapa Yahweh itu adalah bahwa Yahweh memulihkan, apa yang dia pulihkan? Rohani umatnya. Dia memulihkan rohani umatnya. Saya ulangi membaca daripada ayat 25 tadi kepada kita. Dia bilang apa?
Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang menghasilkan telah dimakan oleh belalang, telah dimakan oleh belalang pengeriak, belalang perayap, dan belalang penggundul, dan ulat pengerik, bala tentaraku yang besar, yang telah aku kirim ke antaramu. Lalu kamu akan makan berlimpah dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Yahweh Elohimu. Itu ada pemulihan. Dan dalam pemulihan itu ada janji akan turunnya Roh Kudus. Inilah yang disebut dengan Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu sekali utus selamanya. Hari Pentakosta itu nggak berulang-ulang. Tapi karya daripada Pentakosta itu yang terus-menerus dilanjutkan. Dia katakan ayat 26-27, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah Israel. Ayat 27, akulah Yahweh Elohimu dan tidak ada yang lain. Nanti sekaliannya umat akan kembali kepada penyembahan, kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Dan akan meninggalkan penyembahan-penyembahan yang lain, yang sekarang sudah hampir umat Tuhan lupa dengan nama Bapa Yahweh. Lupa. Lalu kemudian berpikir, oh Tuhan kita akan mengerti seluruh bahasa. Tahu seluruh bahasa. Betul. Tuhan kita yang kita sembah di surga itu tahu seluruh bahasa. Mengerti seluruh bahasa manusia. Tapi namanya itu bukan masalah bahasa. Namanya itu adalah pribadinya Sang Bapa. Namanya itu tidak bisa diubah-ubah. Namanya itu tidak bisa diterjemahkan. Masa nama sang pribadi kok gak bisa diubah-ubah? Nama tempat aja gak bisa diubah. Gak bisa diubah. Gak bisa diterjemahkan. Tapi kalau diucapkan di dalam logat daerah masing-masing itu tidak ada masalah. Kalau pengucapannya, contoh misalnya, logat Israel, Yahweh. Tapi logat orang Nias, Yehova. Itu sama. Ini yang sama. Yahweh, Yehova, Jehovah itu sama. Yehova itu sama. Tapi kadang diubah ke dalam bahasa nama-nama Tuhan yang lain. Itu yang salah. Orang Israel kok sekarang tidak menyebut nama Yahweh lagi. Oleh karena imam-imamnya telah melupakan nama Bapa Yahweh. Menggantinya dengan Sem. Sem itu bukan nama. Menggantinya dengan Adonai. Adonai itu bukan nama. Adonai itu adalah sebutan. Adonai itu adalah jabatan. Adonai itu adalah panggilan. Panggilan dari Yahweh. Panggilan dari sebutan dari Yahweh. Itu saudara-saudara. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka kalau Roh Kudus itu turun atas manusia, dia katakan anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Artinya apa? Orang beranggapan bahwa bernubuat itu adalah sama seperti nabi-nabi. Zaman sekarang nubuat itu sama dengan memberitakan kebenaran firman, menyampaikan kesaksian firman, berkata-kata dengan kebenaran firman Tuhan. Bermimpi, mimpi. Dia bilang, orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi yang benar. Orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Ya, betul. Ada penglihatan. Melihat kedahsyatan Tuhan. Melihat keajaiban Tuhan. Melihat keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Al-Masih. Melihat Yesus yang disalibkan di atas kayu salib.
melihat Yesus datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, melihat keselamatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting aku imani Yesus adalah Tuhan sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci kami mengatakan demikian. Lah kalau kitab suci kami mengatakan demikian, Yesus adalah Tuhan, kenapa saudara bermasalah? Jangan bermasalah. Karena kitab suci kami sudah ada lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Kadasa itu 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, dikatakan ayat 24 berbicara kepada kita hari ini bahwa Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa? Para budak dan atas para hamba perempuan akan tercurah. Jadi kalau sudah tercurah Roh Kudus di atas hidup kita, di dalam hati kita, pasti kita mengerti, paham Yesus Tuhan, keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus akan memberikan kepadanya pemahaman. Jadi oleh karena itu jangan paksakan orang untuk menerima Yesus Tuhan. Harus dia jadi Kristen. Tidak, saudara. Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita memaksakan orang harus jadi orang Kristen, harus beragama Kristen. Tugas kita orang percaya, tugas umat Tuhan, tugas imam adalah tugas pendeta, tugas pastor hanya memberitakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib. Yesus sudah mati demi dosa-dosa kita. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah naik ke sorga. Yesus telah menjanjikan Roh Kudusnya untuk mendampingi kita, untuk menghibur kita, untuk memimpin kita. Nah, kalau ada orang menerima, puji Tuhan. Kalau ada orang yang menolak, jangan dipaksakan. Kenapa? Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Ada amin? Jadi di dalam kekristenan tidak ada paksa. Di dalam ayat ini dikatakan dia memberikan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Ayat 31. Tandanya apa? Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan itu. Nah, pada waktu Yesus datang nanti akan ada tanda ini. Makanya jangan pusing. Yang penting sekarang kita harus apa? Kuat iman dan kuat imun. Sekali lagi, sekarang ini kita harus kuat iman dan kuat imun. Dan di dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan sebagaimana yang Yahweh firmankan. Dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Saya mau mengatakan, para teolog, profesor setinggi langit sekalipun, bahkan seluas lautan pun, ilmu teologianya tidak bisa membantah ayat ini, tidak bisa menolak ayat ini. Walaupun saudara para teolog sudah dosen teologi di seluruh dunia, dari ujung bumi sampai ujung bumi, mengerti seluruh bahasa manusia, sudah menguasai seluruh bahasa, sudah menguasai seluruh ilmu-ilmu. Ayat ini tidak bisa dibantah kecuali Yoel ini, kitab Yoel ini ditarik dari Alkitab, dibuang, baru bisa dibantah. Tapi selama kitab Yoel ini ada di dalam Alkitab, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak. Hebatnya, dasarnya daripada Yoel ini, itu makanya saya senang dengan kitab Yoel ini adalah dikutip di dalam, ya,
dikutip di dalam Perjanjian Baru oleh beberapa rasul dan termasuk Tuhan Yesus. Mari kita lihat kutipan-kutipan itu. Yang pertama dikutip oleh Petrus di dalam pasal Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 dan 37 sampai 41. Petrus sedang khotbah dan dia mengutip kitab Yoel. Kita baca apa yang dikutip oleh Petrus ini. Pasal 2 ayat 21 di dalam Kisah Para Rasul. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Ini kutipan langsung oleh Petrus dari kitab Yoel masuk ke dalam Perjanjian Baru. Jadi itu makanya penting kita baca firman Tuhan. Lalu kemudian ayat 38, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini langsung. Sebab janji ini adalah bagimu dan bagi anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebabnya ya Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Lalu dengan banyak perkataan lainnya dia bersaksi dan menasihati terus-menerus sambil mengatakan, biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang beko ini. Kemudian sesungguhnya mereka menyambut gembira perkataan itu. Mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Haleluya, luar biasa. Hanya satu kata sebetulnya. Hanya satu kalimat yang luar biasa, yang dasar di dalam ayat ini. Yaitu apa? Mereka menyambut dengan gembira perkataan ini. Mereka menyambut dengan gembira perkataan ini. Perkataan apa? Firman Tuhan. Firman kebenaran. Apabila kita menyambut dengan gembira firman kebenaran ini, maka kita ditambahkan dalam bilangan para rasul-rasul. Kita ditambahkan di dalam bilangan orang-orang yang sudah percaya. Kita ditambahkan di dalam bilangan orang-orang yang sudah dibaptis dan menjadi milik kerajaan surga. Luar biasa. Itu artinya pencurahan Roh Kudus. Petrus mengutip ayat ini. Lalu kemudian siapa yang kedua yang mengutip? Yaitu Paulus. Paulus langsung mengutip juga. Roma pasal 10 ayat 13. Di mana itu ayat yang dikutip oleh Paulus? Saya baca dulu. Yoel pasal 2 ayat 32. Dan akan terjadi setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan. Sebagaimana yang Yahweh firmankan. Dan dari yang tersisa yang sedang Yahweh panggil. Nah, Paulus ambil itu di dalam Roma pasal 10 ayat 12 sampai 13. Dia katakan apa? Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama atas semua orang adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Semua para teolog dan buku-buku teologi yang saya baca menjelaskan bahwa ayat ini, Roma 10 ayat 12, 13 ini adalah kutipan langsung dari kitab Yoel pasal 2 oleh Paulus. Yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus masih langsung mengutip Yoel pasal 2 ayat 30 dan 31. Saya baca. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan bumi, darah dan api, serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Yahweh yang sangat dahsyat itu dan menakjubkan tergenapi. Yesus mengucapkannya dan mengutipnya di dalam Matius pasal 24
ayat 29. Saya bacakan kepada kita. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, dan bulan tidak akan memberi cahayanya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Saudara-saudara, ini luar biasa ayat firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 tanda di dalam ayat ini. Ada 3 tanda yang Bapa surgawi, Bapa Yahweh perlihatkan kepada kita. Tanda yang pertama apa? Tuhan Yahweh memulihkan ekonomi umatnya. Tanda yang kedua adalah Tuhan memulihkan tahun-tahun. Dan tanda yang ketiga adalah Yahweh memulihkan rohani umatnya. Dan di dalam pemulihan itu, dia memberikan pencurahan Roh Kudus kepada umat manusia. Dan yang menerima pencurahan Roh Kudus itu menerima karunia-karunia, sehingga nantinya akhirnya mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa. Mereka bisa mengerti bahasa-bahasa di seluruh dunia ini. Dan mereka mempermuliakan nama Bapa yang ada di sorga. Bahkan berita Injil ke seluruh dunia sampai Roh Kudus turun atas kita. Jadi ada 3 tanda yang kita terima hari ini. Terimalah tanda itu, maka Bapa akan memberkati saudara-saudara. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya.